Ada kepala dinas Bayuasi dulunya tukang kebun, jadi dinas perkebunan dulu masuk ke rumah sakit, gak ada masalah karena ada dokter, ada yang menangani kan dokter dan lain-lain. Kalau guru ini kita, jadi kalau orang dinas ini tidak pandai, tidak paham, apalagi berangkatnya dari rasa ketidaksukaan, itu yang dibunuh bukan si gurunya saja. Kepala dinas benci sama seseorang juga atau kepala sekolah, tapi yang terbunuh itu anak didiknya yang begitu banyak. Nah ini Dewan Pendidikan kadang-kadang suka memberikan masukan. Ada orang yang banyak macam ya, yang saya tangkap selama di Dewan Pendidikan, ya kita menikmati aja. Bagaimana tipe-tipe orang sebagai pendidik yang kadang-kadang kalau saya lihat kalau kayak inventaris ya, kayaknya nggak ada 10% guru yang punya atensi yang sebenar-benarnya guru. Kurang dari 10%. Kalau sudah begitu susah. Ini anak bangsa banyak manusia. Ini kita ngobrol karena kita tadi ditanya ya, fungsinya apa Dewan Pendidikan itu mengawasi itu. Tapi yang saya catat hari ini, cuma kita tidak bisa apa-apa karena memang yang punya kewenangan mau apa kepala dinas kan begitu. Lapor dari mana? Dari kabitnya, dari mana? Kan begitu, berangkat dari bawah ke atas sampai seperti ini. Ini bicara secara umum tentang dunia pendidikan yang hari ini. Kalau normal saja, masuk pagi, pulang sore, selesai. Tetapi di dalam ruang pendidikannya, ini yang perlu dia. Jadi menempatkan orang itu tidak boleh sembarangan. Sudah jarang sekarang Pak, orang guru yang mengajar dengan penuh hati jarang sekali. Hanya seorang guru tidak bisa menangkap apa sih anak ini maunya, tidak. Apalagi anak ini tidak ada resume dari orang tua, karena orang tua dibikin sibuk. Naikin aja sudah daripada pusing, iya kan? Itu. Jadi ini catatan selama saya menjadi Dewan Pendidikan. Kalau urusan pekerjaannya sih, program-programnya sih jalan. Dewan Pendidikan sepenuhnya pendidikan. Apalagi hari ini Purwakarta ini banyak motivasi dari mulai sejak ada COVID itu ada improvisasi yang sangat bagus. Ada balai tanam ikan, ada tanam ini, ada semuanya masuk ke wilayah yang sifatnya langsung praktek. Itu yang dibutuhkan hari ini. Agak nyambung dengan Merdeka Belajar. Jadi bagaimana mengolah tanam, mengolah bumi, mengolah tanaman, menghasilkan Purwakarta jalan. Terus menguatkan budaya lokal itu bagus. Secara umum bagus, tetapi secara nilai yang di dalam ada beberapa yang saya temui, tetapi itu kalau salah-salah menempatkan orang, apalagi berdasarkan ketidaksukaan, yang dibunuh itu bukan karya gurunya, iya kan? Nah, secara umum program sekolah di Purwakarta ini dengan kepala dinasnya ini bagus. Apa yang tidak ada yang baik itu program nasional dari kementerian bagus. Jadi kalau saya melihatnya bukan itu Pak, karena itu kan memang harus dilaksanakan. Seluruh perintah pusat apakah kabupaten itu harus dilaksanakan sesuai dengan kalendernya kan begitu. Tapi ada satu hal yang perlu diwaspadai tentang bagaimana menempatkan personal-personal orang guru yang langsung berhadapan dengan anak manusia. Itu yang perlu diangkat itu semangat guru mengajar. Harus diangkat itu. Jadi kalau saya sih
tidak ada kewenangan itu, hanya melaporkan saja. Ini guru kurang. Kemarin waktu rapat PGRI saya cuma pesannya satu aja, ini PGRI ini wadahnya besar, tolonglah itu guru pun terlibat utang ojol, pinjol, coba itu bikinkan itu aja lah. Saya lapor ke PGRI-nya ke BNU atau dakwaannya. Waktu kasus-kasus ribut saya selalu ini PGRI harus begini nih, coba bikin satgas ini, bikin lah. Saya lapor Pak langsung Pak. Karena sifatnya tadi saya lembaga kontrol dan advisor gitu. Saya kira itu Pak, secara umum nggak ada yang lain. Perjalanan bagus kok, jadwal bagus, kehadirannya oke. Tapi apakah setiap kali Dewan Pertimbangan menjalankan tugasnya, mengontrol terus memberi masukan itu berapa persen sih Pak yang didengar atau kayak diimplementasi gitu? Saya lebih suka, tapi kan juga tidak etis. Kalau orang dipanggil, kesannya tuh saya dipanggil. Paling diskusinya ya tidak bersekolah, guru-guru BK-nya, pegawai kelasnya juga. Tidak menyentuh ke guru yang kecuali yang fatal kita masuk ke gurunya. Jadi memang terjun ke lapangan juga ya buat melihat langsung. Iya. Kemudian baru disampaikan ke dinas pendidikan. Iya, kalau tapi kita case in case saja, karena kita juga terbentur dengan persoalan yang sangat teknis. Jadi Dewan Pendidikan ini kan lembaga yang independen lah ya, terus diangkat sama bupati, tapi juga tidak disertai dengan fasilitas. Jadi kita paling tidak ya ada laporan pertama, itu paling pertama ada laporan dari pihak masyarakat atau pihak sekolah. Biasanya kita jadi pemadam kebakaran kayak ada yang banyak itu kasusnya peristiwa dari anak-anak orang tua yang tidak puas. Nah kita telusuri, kita selidiki apa yang menjadi masalah. Tapi semua berjalan oke. Karena apa? Yang penting tadi komunikasi. Kalau semuanya macam semua. Secara umum bagus. Jadi kan ada 4 peran utama ya berarti ya Pak dalam ekosistem pendidikan ini. Dan ada advisory, ada control, ada support, sama advocacy. Kira-kira dari keempat ini tuh mana nih Pak yang selama ini paling menonjol dan mana yang paling lemah gitu ya, maksudnya yang kurang gitu? Ya paling tidak apa tugas itu kita laksanakan, kita berikan ke dinas, kan yang punya wewenang melaksanakan pengaduan masyarakat, terus laporan kita juga mereka kan. Kalau mereka sudah bilang sudah dilaksanakan ya selesai. Tapi nanti feedbacknya ada lagi muncul. Sederhana aja sebetulnya. Ya, kalau bahasa kita sih patuh kesambung kalampak gitu ya. Kewajibannya terlaksanakan, sunatnya juga terlaksanakan. Persoalan adil-adilannya seperti apa kita nggak tahu. Timnya sendiri berapa orang sih Pak? Kita ada 13. 13 orang. Itu terdiri dari apa? Role Pak? Itu ada bidang pendidikan menengah, pendidikan dasar, terus pendidikan apa itu? Pendidikan PAUD itu, terus pengembangan peningkatan guru, peningkatan pendidikan dasar dan advokasi. Advokasi itu menangani masalah-masalah tentang tadi ya yang kita bisa tangani atau begitu. Berarti ya
biasanya memang pekerjaannya itu selain dari dinas pendidikan juga langsung dengan pihak sekolah ya Pak ya. Lalu dengan sekolah. Ada lagi Pak stakeholder lain yang biasanya kerja bareng gitu atau terlibat dalam dewan pertimbangan ini ketika menjalankan Komite itu komite sekolah. Kita ada, karena komite sekolah itu fungsinya hampir sama. Terus bedanya apa Pak? Kalau komite sekolah hanya sekolah satu, kalau dalam pendidikan seluruh sekolah kabupaten. Jadi penekanannya penting sekali Pak. Kan sistem rekrutmennya juga di beberapa yang lewat itu kan nggak jelas rekrutmen guru itu, ya kan? Jelas. Malah dalam artian nggak jelasnya gimana? Masih dalam konteks kebutuhan. Jadi kan di Purwakarta ini guru ini kurang 3.000-an, tapi gurunya nggak kurang, ada tenaga honorer, ya kan? Nah, hitung-hitungannya honorer dan PNS kan berbeda. Kalau bayarannya berbeda, perannya juga berbeda. Motivasi juga berbeda. Mungkin ya itu tadi. Nah, ini kan rugi. Terus proses rekrutmennya juga sama, tidak terbuka, bla 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 bla. Ya udah yang itu aja diusahakan naik, kan begitu. Yang sudah berbakti sekian tahun gitu. Ini udah nggak fair lagi. Ini sistem yang kurang bagus. Harusnya kalau baru sekarang ini ada nih penerimaan sekolah itu open ya, dua kali penerimaan ini. Kalau dulu nggak, biasa aja, naik. Terus kenapa nggak ini aja Pak? Maksudnya ya rekrutmennya nggak buka, apakah itu terkait budget juga berarti ya? Ya kan sebetulnya pemerintah ini nggak mau, mohon maaf ya, tidak belajar dari tulis-tulisan catatan saja. Bukan Purwakarta aja deh, seluruh Indonesia kekurangan guru. Itu. Tapi kenapa yang katanya pendidikan ini sangat penting tapi tidak diprioritaskan pengajarnya? Tetapi kalau guru sih nggak kurang, kekurangan guru banyak. Itu tadi honorer semua. Kan honorer yang orang yang bagus honorernya mana ada mau orang tadi dikasih duit cuma 300.000 mesti 300 sebulan. Itu kenapa kok nggak dibuka PNS lebih banyak ya Pak? Nah itulah pemerintah kan masih dalam konteks, saya juga bingung gitu. Kemarin saya dengar dari Komisi 10 bahwa 20% anggaran pendidikan dan APBN itu bukan untuk dinas pendidikan itu, bukan. Di dalam itu ada 18 lembaga negara kependidikannya ada di dalam itu. Jadi bukan mutlak untuk dinas pendidikan, untuk departemen pendidikan. Ada 18 lembaga negara yang memang judul uang pendidikannya ada di situ. Baik. Kalau 20% mutlak, ini kan si Indonesia udah pakai komputer, aja udah bagus. Jadi apakah 20% itu berapa? Bukan artinya tidak ada kekhususan itu 20% itu
Berarti 19 lembaga negara yang menggunakan anggaran itu. Itu catatan tahun 2019 ya. 19. Sekarang kita ada buku. Tadi sama sih, saya dari sekolah yang terakhir kita kunjungi juga setelah berbincang dengan kepala sekolahnya memang dengan status apa GTT sama PNS ini bikin sense of belonging. Ya, kita nggak bisa menuntut banyak. Kalau untuk GTT atau nggak bisa menuntut banyak. Ya, sesuai takarannya ada, ya kan? Amin. Dan yang paling rugi orang yang PNS-nya yang tidak fight gitu menjalankan all out ya. Karena dia sudah merasa ya itu yang ada beberapa orang yang memang tidak punya tanggung jawab. Kadang-kadang di sekolah itu lucu ya. Jadi ada kayak penguasaan wilayah. Kalau ada GTT di situ, kalau ada di situ, ya sudah. Nanti sama PNS-nya, sama guru yang senior gitu. Kamu salah. Itu udah Indonesia begitu. Jadi bukan pada apa ya, sudah berbeda sudah. Ada senioritas, ada idealitas, ada kelompok ala boleh dianggap orang-orang ya tidak ada harga di situ, seakan-akan tidak ada harga karena mereka honorer kan gitu. Kurang bagus kalau banyak honorer itu bagus, nggak jelas. Dan kita juga tidak bisa menjudge bahwa yang sudah jadi PNS juga jelek, tidak bisa. Jadi minimal kuat dalam artian tanggung jawab. Kalau yang honor kan tadi ukurannya ya sudahlah orang honorer. Jadi memang secara pengaruh dan pertimbangan ini ya bisa dikatakan belum banyak ini yang power juga ya. Dan jadi faktor utama pendidikan itu Pak Abu itu yang faktor utama adalah iman. Terus tidak boleh terganggu psikologi. Siapapun guru dia kepala sekolah dan pemerintah orang tua kalau sudah terkenal sekolah di Garuda ini tidak usah, nggak bisa kita tahu lagi. Harus masuk rumah sakit dulu itu, harus berbayar dulu. Dan terus kenapa orang tidak mau bersinggungan dengan itu? Ya itu tadi, ya sudahlah jalan-jalan aja yang penting aman, sudah selesai. Tugas saya selesai, ada menerima tugas sudah selesai. Itu. Nah, akhirnya kualitas tidak masuk. Tadi aman lah ya rata-rata. Ya kan? Nah ini yang perlu nanti ke depan itu perlu ada improvisasi edukasi bagaimana secara kajilah. Nanti kan di UID ya. Coba diolah buku bikin dari minuman ini supaya ada apa harmonisasi di wilayah pendidikan. Secara harmonis, kalau hilang harmonis nggak bagus banget. dalam artian distribusi kekuatan juga ya Pak ya. Maksudnya kekuatan hati itu juga sehingga lebih punya suara gitu.
selain dinas pendidikan? Kalau dinas kan sudah jelas programnya ada dari pusat. Selain dinas selalu punya green design tersendiri. Karena tugas dari pemerintah itu tidak harus terlalu mentah-mentah gitu, harus diterjemahkan. Nah, itu yang fungsinya dinamakan bebas merdeka belajar di situ. Guru pun sama, sekolah juga sama. Bagaimana mengimprovisasi dengan judul merdeka belajar yang dulunya hitung-hitungnya. Sekarang ini diimprovisasi dengan gerakan-gerakan alam, dengan gerakan-gerakan potensi di wilayahnya. Apa yang suka saya bilang? Orang lebih sekarang mengacu kepada poin bentuk ini apa, fungsinya apa, bukan melulu hitung-hitungan begitu. Nah ini sekarang digalakkan seperti itu supaya ya tadi program pemerintah dengan seperti itu nanti kan ada hasilnya lebih bagus kan. Anak-anak terlalu di push juga untuk hal yang pelajaran yang formal. Nah ini selaras dengan beberapa kata jalan, ada TDBA, ada berapa macam itu. Kata 7 perhatikan bunga karakternya. Dari mulai cara berseragam, cara memahami seragam itu, hari-hari ditentukan untuk hari kapan silaturahim, kapan bercengkrama gitu. Dan bagus ini. Hanya tadi di dalam ruang pendidikan, ya, ruang sekolah mereka akan terjadi hal-hal. Dan ini yang perlu dicatat. Kalau pendidik programnya sih saya kira dinas pendidikan Surakarta cukup bagus dan cukup sibuk. Tiap minggu ya Pak Evan ada kegiatan selalu ada. Ya saya sih pantau aja karena saya nggak ikut. Berarti kalau dari Bapak harapan kalau misalnya ada satu intervensi yang bisa menjadi obat gitu ya, atau kayak memperbaiki seluruh keadaan itu apa Pak bentuknya? Iya itu tadi komunikasi aja, memperbaiki komunikasi atasan bawahan sesama juga. Memang selama ini apa yang mencegah komunikasi terjadi baik gitu Pak? Kenapa? Selama ini ada hambatan apa dalam komunikasi? Nggak ada hambatan, tapi lebih ditumbuhkan lagi lebih bagus. Ditumbuhkan lagi, dibiasakan lagi, dimakmurkan lagi komunikasi itu menjadi bagus. Pun minim budgeting, karena kita itu bergerak, eksistensi kita itu juga ditopang oleh budget pemerintah daerah. Perlu diketahui oleh teman-teman bahwa kita sudah hampir 2 tahun tidak memiliki biaya anggaran. Tapi tanggung jawab kita sebagai orang aktivis pendidikan tentu tidak ada anggaran juga kita pasti akan turun ke bawah. Dan itu fakta ketika kita hadir di lapangan sehingga kita dapat apa keluh kesah dari kepala sekolah, guru, pendidikan, dan siklus lingkungan pendidikan sehat dan tidaknya. Itu rekam jejaknya jelas ada. Kemudian faktor yang menonjol ya paling advokasi. Kita selalu mengadvokasi ketika ada permasalahan-permasalahan perundungan yang terakhir terjadi. Kemudian urusan narkoba pendidikan, kemudian urusan tawuran dan lain sebagainya. Siapa yang menyelesaikan? Kami juga hadir di situ sebagai bentuk tanggung jawab. Tapi kesemua itu sudah selesai dengan program-program pendidikan yang bersifat inklusif dan menyesuaikan dengan situasi. Contoh,
kenapa tawuran di Purwakarta sekarang minim? Karena kita punya program yang dulu itu meminimalisir langkah-langkah kenakalan pelajar. Nah, program itu bagus, tinggal bagaimana bukan peserta didik tapi tenaga kependidikan lagi-lagi kalau kata ketua tadi, bagaimana tanggung jawabnya, kemudian bagaimana inovasinya. Karena program sebesar apapun kalau individunya tidak punya tanggung jawab, sense of belonging-nya yang kurang besar, maksimal, responsibility-nya kurang maksimal, percuma Pak. Kemudian dari semua pengurus itu representasinya pertama dari saya misalkan dari aktivis pendidikan, Pak Haji dari tokoh pendidikan, kemudian ada dari dokter-dokter, ada 4 dokter kira dari kampus, kemudian dari advokat hukum, kemudian dari guru ngaji, ketua yayasan yang punya lembaga pendidikan. Dari kesemua unsur itu bagi kami bagian dari representasi masyarakat, bahkan dari pers juga itu adalah salah satu wujud dari pengurus pendidikan yang tadi Bapak tanyakan. Kemudian berkaitan dengan stakeholder tentu tidak hanya komite Pak, semua unsur masyarakat pasti urusan pendidikan itu ke kita juga, karena pendidikan itu luas Pak. Kemudian ya harapan ke depan ya, bagi saya pribadi untuk Purwakarta harus berbanding lurus antara gagasan, antara kebijakan dengan tadi human. Jadi kita itu dibutuhkan itu adalah manusia yang berkualitas, mental yang kuat. Program sehebat apapun kalau gurunya juga ternyata hanya memikirkan pribadi, hanya memikirkan proyeksi tunjangan pribadi, tidak memikirkan kinerja-kinerja lain, itu cuma. Dan ini jadi catatan kita juga, kami yang ada di luar. Kenapa kami terlalu kritis? Karena kewajiban kami bagaimana berpikir mengkonstruksi fakta yang ada, tapi sesuai dengan data dan fakta. Tapi overall saya yakin dari beberapa kabupaten, perasaan saya hanya Kabupaten Purwakarta yang bisa pertama memanfaatkan kondisi pasca Covid, dia bisa mempertahankan pangan, pendidikan pangan itu yang penting. Kemudian yang kedua, tadi regulasinya sangat membantu kultur yang ada di Purwakarta. Ada bersifat inklusif. Jadi ada guru ngaji, ada pendeta, ada masuk ke sekolah-sekolah. Perasaan di Kabupaten lain belum ada. Artinya ada keberanian dari gagasan-gagasan yang ada di Purwakarta. Termasuk ketahanan pangan, tidak hanya karena Purwakarta itu adalah zona industri sehingga sawah itu dalam waktu singkat bisa berubah jadi pabrik. Tapi bagaimana dalam pola pendidikan yang terstruktur ini dengan TDBA ini itu juga bagian dari benteng pertahanan agar masyarakat dan peserta didik betapa pentingnya pangan. Karena di Purwakarta itu ya di depan mata kita sendiri, antara industri, pendidikan itu bersebelahan. Ini saya berikutnya. Petasan. Dulu zaman kita suceng-suceng aja main tangan, peras-perasan pukul, itu selesai. Sekarang lain, cepat orang sikat, lebih cepat mati sekarang. Nah ini juga tadi apa akibat dari pertunjukan-pertunjukan yang dipertontonkan kepada masyarakat. Jadi ini semua ini perlu kita prihatin, perlu kewaspadaan. Selain prihatin perlu kewaspadaan. Karena ada orang yang nggak buku kena orang tua misalnya menjadi repot. Dari gambar itu udah ngapain ngurusin katanya? Udah yang mati-matilah mereka daripada kita yang mati kan gitu.
Dulu enggak, masyarakat itu ikut Pak. Sekarang begini, risikonya gede. Karena apa? Dulu berantem pakai tangan, sekarang pakai alat. Jarak jauh lagi. Ada yang pakai panah, ada yang pakai sumpit. Nah, jadi peran-peran disitulah kita masuk untuk wilayah sekolah seperti itu. Dan mudah-mudahan ya kita nggak, dinas tidak lelah, satgas tidak lelah, kita juga sangat tidak lelah. Tapi yang paling penting adalah pendidikan agama, pendidikan akhlak itu dikedepankan. Harus itu maksudnya. Kenapa? Tadi itu mereka tuh belum paham. Nambahkan Pak, betul kata ketua itu, yang paling mendasar itu adalah pendidikan agama. Bagaimana pemerintah Purwakarta dengan hal ini, Dinas Pendidikan mengintervensi kebijakan dengan agama dengan dihadirkannya guru-guru agama baik Islam ataupun non-Islam. Bahkan di Islam itu ada ngaji kitab, itu ada khusus. Kemudian etika, dihadirkan juga para guru BK. Tinggal PR besarnya diminimalisir lagi. Kira-kira jumlah guru BK itu berbanding lurus dengan kebutuhan yang ada di Kabupaten Purwakarta. Kemudian intervensi kebijakan, baik itu kerjasama dengan Polri ataupun TNI, sudah dilakukan. Ketika upacara hari Senin itu sebagai pembina upacara itu, kalau tidak dari Polsek, dari Babinsa, itu bagian dari edukasi nasionalisme dan edukasi berkaitan dengan tadi ketidakteraturan tentang kenakalan remaja di Kabupaten Purwakarta. Nah, kesimpulannya adalah ada ketegasan. Waktu zaman Deddy Mulyadi jadi bupati, itu lebih condong tegas. Ketika ada tawuran hampir seminggu 4 kali 3 kali, dia berani bagaimana dengan kebijakan menutup sekolah atau tidak menerima bantuan operasional sekolah. Nah, tinggal kita kembali lagi, apakah itu mau dilakukan ataupun tidak, keberanian itu kan. Yang namanya leader itu ya salah satu basis utama itu ya harus punya kekuatan keberanian. Kalau seandainya tidak berani ya mungkin tawuran itu akan terus menerus. Di Purwakarta sudah tidak ada tawuran. Kalau menurut saya sekolah yang ada itu di luar sekolah. Kayak tawuran di SKB itu kan pasti di luar sekolah, nggak pakai seragam, dan itu tanggung jawabnya juga bingung, sekolah, orang tua ataupun siapa. Ya,